Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim atau Abraham dalam agama Kristen dikenal sebagai bapak orang beriman. Sedangkan di dalam agama Islam, Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi. Juga Ibrahim merupakan nenek moyang dari Bani Ismail yang dikenal sebagai bangsa Arab dan nenek moyang Bani Israel atau bangsa Israel. Akhir-akhir ini para misionaris Kristen dan kaum liberalis, pluralis, menyatakan bahwa Ibrahim membawa 3 agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Pandangan seperti ini dibantah oleh Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 67 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Yaitu, Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukan pula Nasrani, melainkan yang lurus dan seorang Muslim, juga tidak termasuk orang musyrik. Quran Surat Ali Imran ayat 67. Nabi Ibrahim dan begitu juga Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, peganglah agama ini dan jangan kamu mati kecuali dalam memeluk Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Mana di antara 2 agama, Kristen dan Islam yang mengikuti milah Ibrahim? Dan siapakah yang konsisten mengikuti syariat Nabi Ibrahim? Antara lain tentang ajaran khitan. Yang masih menjalankan syariat Ibrahim adalah umat Islam, bukanlah kaum Kristen. Mari kita kaji tentang perintah untuk melaksanakan khitan di bawah ini. Dalil-dalil disyariatkannya khitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitrah itu ada 5, khitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu beliau menunaikannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Dalam hadis lain yang mewajibkan khitan terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia 80 tahun dengan memakai kapak. Kitab Taurat Kejadian 17:9-14, Nabi Ibrahim dan anak cucunya melaksanakan khitan. Lagi firman Allah kepada Ibrahim, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khitanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khitanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Kitab Taurat Kejadian 21:4, Nabi Ishak melaksanakan khitan. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kitab Taurat Imamat 12:1-3, Nabi Musa melaksanakan khitan. Tuhan berfirman kepada Musa, demikianlah, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari, sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari ke-8 haruslah dikerat daging kulit khatan anak itu. Yesus atau dalam Islam disebut Nabi Isa, sebagaimana bangsa Israel juga melaksanakan sunat atau khitan, memerintahkan setiap anak laki-laki untuk dikhitan. Yesus bahkan mengancam untuk melenyapkan orang-orang yang tidak dikhitan karena dianggap melanggar perjanjian atau melanggar perintah. Dan ketika genap 8 hari dan ia disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat ia dikandung ibunya. Lukas 2:21. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki dikerat kulit khitanya,
maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Kejadian 17, 10 hingga 14. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.